Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi laqad khalaqna min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan seluruh syukur kita haturkan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta rahmat dipertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sementara banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita yang tidak punya kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini karena sudah dipanggil lebih dahulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa Allah alirkan kepada junjungan kita, contoh teladan paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperkenalkan kepada kita semua kebenaran, kebaikan dan keindahan, terutama sesuai dengan tema kita pagi ini, kebenaran, kebaikan dan keindahan dalam keluarga, sehingga bisa berperan dengan berbagai peran, mulai dari dalam keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Ini tema kita besar sekali ini hari ini ya. Peran keluarga dalam Islam itu butuh 1 tahun itu membicarakan itu ya. Butuh 1 tahun ya. Kebetulan saya mengajarnya, saya dosen hukum keluarga Islam. Kita punya S1 hukum keluarga Islam, S2 kita juga hukum keluarga Islam. Dan guru besar saya bidang hukum keluarga Islam. Entah guru besar, entah besar sebagai guru. Ya, itu. Pengalaman saya juga banyak masalah keluarga juga. Bukan keluarga bermasalah, masalah keluarga. Ya. Sampai hari ini masih melayani konsultasi dan pendampingan case atau kasus-kasus keluarga di seluruh Indonesia ya. Baik konseling ya, keluarga maupun training ya. Sekarang lagi dipopulerkan konsep keluarga maslahah. Maslahah itu artinya kebaikan ya, maslahah. Kalau kata orang Aceh, bermuslihat becut. Nah, muslihat itu isim fa'il, menjadi orang yang baik, itu muslihat. Yang dilakukan oleh orang baik, as-sulhu, kebaikan. Nah. Baik, saya diberi kesempatan 40 sampai 50 menit, tapi saya rencana hanya memanfaatkan 30 menit maksimal ya, biar bapak nggak ada ya. Ya, cuma ini saya pastikan belum bapak, belum. Tanda-tanda kebapaannya belum muncul ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nanti 30 menit kemudian silakan kita tanya jawab. Tidak harus bertanya, boleh juga melengkapi penjelasan saya atau menyempurnakan, bahkan mungkin menggugat apa yang saya sampaikan ini. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, ini jangan dijawab. Ya. Apa itu keluarga? Mahiyal usrah. Apa itu keluarga? Siapa yang tahu? Bayangkan yang belum punya suami. Punya suami, punya istri, itu keluarga ya. Enggak, ini harus konsisten ya. Nanti akan kita tes. Punya suami atau istri, nanti punya pasangan ya. Kalau ada pasangan tak punya anak, bukan keluarga. Ya, ini harus ini dulu kita selesaikan dulu ya. Ya, kok tega-teganya ya itu. Orang 40 macam emas maharnya itu ya. Kenduri di tempat istri habis duit 300 juta, tempat suami 300 juta. Itu belum lagi sejak cah rauh. Rauh habis mutu menumpiah cah ini baru juta jah ya. Lagi nyo cah kedua namanya, nampiah cah lagi tanya. Oh, dia tinggal aspal ya. Ya. Apa itu keluarga? Keluarga itu minimal itu punya pasangan, itu minimal. Kalau enggak punya, kita masih menginduk ke keluarga inti ya, masih menginduk keluarga inti kita itu, ya, masih ke sana ya, karena belum waktunya ya, jangan sampai nanti minta nikah usia SD ya, belum waktunya. Ya. Tapi ada definisi lain, keluarga bahagia, lain lagi itu. Ya, kalau bahasa Kementerian Agama, keluarga sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3. Itu beda-beda itu. Misalnya, ini contoh aja ini. Punya suami atau istri, pasangan hidup, itu sakinah 1. Punya anak, sakinah 2. Punya uang yang cukup untuk beli helikopter, untuk beli itu sakinah 3. Ya. Baik, itu berarti keluarga itu minimal unit terkecil dari sebuah kehidupan rumah tangga, minimal terdiri dari suami istri. Itu sudah disebut keluarga. Ya. Sekarang untuk melihat apa fungsi keluarga atau peran keluarga, kita lihat dulu apa tujuan Allah menciptakan pasangan. Dan apa tujuan Allah menyuruh kita berkeluarga? Jangan-jangan nggak ada tujuan. Ada nggak perintah Allah yang nggak ada tujuan? Nggak ada. Semua perintah Allah itu pasti ada tujuannya dan pasti ada kebaikannya. Dan semua larangan Allah itu pasti juga ada tujuannya dan pasti ada keburukannya. Dalam ilmu ushul fikih begitu. Baik. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, di situ Allah menjelaskan tujuan menciptakan pasangan yang menjadi tujuan dari keluarga. Kalau Al-Quran saya sama dengan ibu-ibu, sama ayatnya itu. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, wa min ayatihi, jamak ya, bukan tanda tapi tanda-tanda. An khalaqalakum bi anfusikum azwaja. Dia menciptakan bagi kamu pasangan-pasangan. Azwaj jamak daripada zaujun. Kalau suami zaujun.
Istri zaujatun, tinggal tambah ta aja dia. Ya. Laki-laki Amin, perempuan Aminah. Tinggal tambah ta marbutah aja. Ya. Amir, Amirah. Anis, Anisah. Ya. Ramli, Ramlah. Ya, tinggal tambah itu aja dia, yang usah repot-repot, tambah aja itu ya, nggak usah bikin baru ya. Wa ja'ala bainakum, setelah Allah menciptakan pasangan, lalu Allah menciptakan di antara kamu sakinatan wa mawaddatan. Nah, nanti akan kita urai sakinah dan mawaddah itu. Tapi tujuannya apa Allah menciptakan pasangan? Litaskunu ilaiha, kata Allah. Taskunu itu berasal dari akar kata sakana. Sikin tahu sikin bahasa Aceh? Itu diserap dari bahasa Arab, artinya pisau. Tapi apa arti sikin, sakana? Tenang, Bu. Tenang. Kalau saya ambil pisau, saya tusuk ke perut, ibu tenang. Tidak bergerak lagi. Tenang. Ayam disembelih pakai pisau, 5 menit tenang. Makanya pisau disebut sikin. Kalau orang Arab tanya sama kita, tenang atau diam? Kalau tenang kan diam dia. Kalau udah digorok tuh, kelebet-kelebet 5 menit, diam. Diam, tenang, adem, ayem, tepos, lero, beton, nopo-nopo. Itu orang nopo-nopo. Ada orang Jawa? Ada yang ngerti bahasa Jawa? Enggak, kita pakai bahasa Jawa aja orang ini biar keluar ya. Tuh ya. Nah. Makanya kalau orang Arab tanya, "Aina taskun?" Di mana kamu tinggal? Oke, di mana kamu berdiam diri, berdomisili? Itu arti akar sakinah, tenang. Tenang. Anaknya tak salat, tenang. Maksudnya enggak ada ribut-ribut keluarga itu. Suaminya korupsi juga tenang. Istrinya pergi arisan sambil ngumpatin orang juga tenang. Itu maksudnya ya. Ya. Bukan itu. Kenapa tertarik ke situ Untuk tenang, wa ja'ala bainakum mawaddatan. Supaya kita hidup tenang dengan pasangan kita, maka aku telah menjadikan di antara kalian sakinah, mawaddah. Mawaddah. Apa itu mawaddah? Waddah yaudu. Cinta yang melimpah. Mawaddah itu cinta yang melimpah. Kenapa melimpah? Ibarat air taruh di gelas tumpah. Itu artinya melimpah. Buah-buahannya melimpah ruah. Berapapun kita ambil masih ada. Itu namanya melimpah. Kenapa disebut begitu? Karena setelah menikah, istri bersedia meninggalkan mamanya, bapaknya, ibunya, adiknya, pamannya, tempat kelahirannya, kenangan masa lalunya. Bersedia meninggalkan itu, ikut kita dia, suaminya. Ikut kita. Dia rela meninggalkan orang tuanya, adiknya, kakaknya, dan semua memori masa silamnya yang indah-indah itu untuk ikut kita. Maka seorang suami mestinya harus memberikan cinta dan sayang kepada istrinya melampaui orang tuanya. Tapi enggak mungkin, karena suami tidak mungkin mengandung kembali istrinya, karena dia sudah dilahirkan. Ini suami kan terima beres, Bu. Udah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, udah balik, udah dewasa, baru kita ambil. Disia-siakan lagi. Coba bayangkan itu. Makanya mawaddah. Suami yang mawaddah itu yang cintanya melimpah. Karena istri bersedia ikut sama dia kemanapun dia pergi, maka dia tidak pernah kering cinta dan sayangnya kepada istri. Kalau tidak bisa melampaui mamanya, paling tidak sama. Itu pun tak mungkin, Bu. Paling tidak di bawah orang tuanya satu tingkat dalam mencintai pasangannya.
Sudah? Istri juga begitu. Karena suaminya cari nafkah, dimarahin sama kepala dinas, karena staf suami kita. Yang kepala bidang suami kita dimarahi sama kepala dinas, yang kepala dinas dimarahi sama sekda, yang sekda dimarahi sama wali kota, yang wali kota gubernur, yang gubernur presiden, yang presiden dimarahi sama ketua DPR, yang ketua DPR dimarahi lagi sama PBB, sampai dimarahi sama Tuhan. Ya, cari duit ya. Bahkan mungkin bohongin orang, nipu orang supaya istrinya tidak lapar, supaya anaknya tidak lapar. Mestinya istrinya juga melimpah cintanya kepada suaminya. Bagaimana? Ada yang membantah. Sudah ya, itu mawaddah. Lalu rahmah. Rahmah. Sudah? Makasih. Rahmah ini kasih sayang. Kasih sayang. Apa beda cinta dan kasih sayang? Yang sudah pengalaman aja, yang belum diem. Apa beda cinta dan kasih sayang? Kok nampak sekali nggak pernah merasakan ya? Nah, ini apa kumpulan orang-orang susah ini yang pengajian ini bagaimana nih Bu? Saya lihat kok wajahnya penuh penderitaan. Ya hanya 5 orang Bu yang bahagia, lain menderita semua. Ya? Ada juga ulama tafsir maksud saya yang menafsirkan mawaddah itu terpenuhinya kebutuhan material biologis, sandang, pangan, papan. Rahmah itu terpenuhinya kebutuhan psikologis dan teologis, keagamaan. Itu arti rahmah. Ada yang namanya rahmah? Mana Bu? Ya Bu. Satu orang cuman. Wajar. Wajar yang menderita banyak karena rahmah cuma satu. Itu ahli tafsir menafsirkannya, kalau mawaddah itu terpenuhinya kebutuhan fisik material, kalau rahmah kebutuhan psikologis immaterial, yaitu agama. Ya kalau makannya bergizi, minumannya bergizi, rumah enggak besar, cuman 18 kamar ya. Besar 18 kamar? Belum. Hotel sampai 200 kamar. Belum, itu masih biasa itu ya. Artinya keluarga yang berkecukupan ya, cukup untuk traktir teman satu kampung untuk bayi. Itu senang dah, mawaddah itu. Kemudian rahmah psikologis, saling memperhatikan, saling menghargai, saling mencintai, saling mendukung, saling menopang. Makanya waktu nasihat perkawinan, Ibu dengar, masih ingat Bu apa kata kepala KUA waktu memberi nasihat perkawinan ke ibu-ibu menikah dulu? Masih ingat? 80% wajahnya sudah lupa. Ya oke lah, masih ingat 20% ya. Apa Bu katanya? Wahai istri, jadilah hamparan tempat sang suami merebahkan badan ketika kelelahan. Niscaya dia akan menjadi langit tempat kamu berlindung. Masih ingat? Ini kok hening begini kenapa? Ini saya curiga Ibu. Bahwa tema ini tidak lahir serta-merta ini, ya. Berangkat dari kesengsaraan yang luar biasa ya. Kan begitu. Ya. Supaya suami jadi penopang, ya, penopang, pelindung.
jadilah apa lagi Bu? Masih ingat? Ada 3 itu nasihat Rasul ke Fatimah dan Ali itu waktu mereka menikah itu. Makanya harus diingat betul itu. Nah, ya, ada lagi wajah-wajah. Ada lagi. Mulai besok itu buang itu. Ya, sekarang masih banyak, masih nampak dia. Nggak usah dibuat-buat, ya nampak, nampak itu. Ya, apalagi yang barusan dimarahin dari pagi sama suaminya. Ya, salah taruh ikan. Waktu makan sahur, salah taruh. Dimarahin itu cuma 2 orang yang begitu. Doangnya ini. Tadi waktu sahur. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan duduk ya. Ya, selamat datang Ibu Wali Kota ya. Nah, ini kami mohon maaf acaranya sudah kami mulai terus ya. Baik. Sudah sampai di mana? Oh, yang kedua ya. Tadi jadi hamparan tempat sang suami merebahkan badan. Niscaya dia akan menjadi langit atau tiang tempat engkau bertopang, tempat bersandar. Yang kedua, jadilah khadam atau pelayan. Ya, khadam itu bahasa Arab. Khadim itu orang yang melayani. Khadim orang yang melayani atau pelayan ya. Khadam itu pelayanan. Kenapa kamu harus menjadi khadam yang selalu melayani suami? Supaya dia ringan tangan membantumu tanpa kau minta. Ya? Dia ringan tangan membantumu tanpa kau minta, bukan ringan tangan menamparmu sampai buta. Nah, itu lain lagi itu. Ya, walaupun ada yang mengalami begitu, kita tidak berharap itu. Ya. Apalagi jadilah pakaian yang menutupi kelemahan-kelemahannya. Niscaya dia akan menjadi penyempurna yang menutupi kelemahan-kelemahanmu. Kalau ibu ngomong kekurangan suami, dia juga bisa ngomong kekurangan ibu. Kurang sabar kalau belanja, habis semua. Bisa. Bapak ini uang belanja tahun lalu 2 juta, ini kok sudah 1,5 juta kurang. Misalnya ibu kritik suami, kurang uang belanja. Ibu juga kurang sabar kalau belanja, makanya saya kurangi. Wah, apa yang terjadi? Bertengkar. Karena saling buka pakaian, nampak aurat. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bahkan ayat tentang puasa itu, apa kata Allah itu? Wa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah halalkan bagi kamu di malam hari bulan puasa untuk bergaul dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Saling menutupi. Ibu enak suaminya apa dia minta dikasih. Saya astagfirullah. Dah 5 bulan saya minta, belum sampai sekarang. Selalu enggak ada duit. Kalau minum sama teman-temannya di warung kopi, tiap malam selesai tarawih ada duit traktir teman. Saya jangankan tiap malam, Bu, sebulan makan bakso koko enggak pernah diajak. Walaupun diajak, tetap saya yang bayar. Suami macam apa itu? Kata ibu lain, ibu syukur seminggu sekali. Saya sejak menikah enggak pernah suami beliin pakaian jilbab, baju untuk saya. Tok sekali dulu waktu antaran itu. Itulah sekali itu. Itu pertama itu yang terakhir. Pertanyaannya sudah 20 tahun. Pertanyaannya kok mau ibu dengan suami begitu 20 tahun? Kenapa mau? Enggak ada yang lain. Siapa suruh kawin sama itu? Siapa suruh lu kawin sama itu? Siapa yang suruh?
Kok sekarang nyalahin kita ya? Pilihan sendiri. Dikasih sama orang tua yang lain nggak bisa karena nggak cinta. Itu yang cinta. Makan cinta sekarang. Minta cinta, jangan minta baju. Nggak perlu. Dulu dikasih sama mama yang bisa beli baju. Nggak mau ibu. Mau yang ada cinta makan tuh. Ya, hari raya pakai cinta aja, nggak pakai baju. Ini kira-kira begitu. Allahu Akbar kawan. Gimana pokok? Atraka terlanjur sama kawin dengan gimana pokok kan? Jangan menyesal, jangan menyesal. Memang sudah itu suami kita, apa lagi kita sesali? Ya, penyesalan memang datang selalu di ujung dia, di ujung. Baik, dah selesai satu ya. Tujuan pasangan, tujuan berkeluarga untuk sakinah, tenang, nyaman, tentram. Oke, supaya hidupnya tenang, nyaman, tentram, bahagia, terpenuhi kebutuhan fisik material, terpenuhi kebutuhan psikologis dan imaterial, ruhaniyah, jasmaniyahnya terpenuhi kebutuhan, ruhaniyahnya terpenuhi, baru bisa berperan. Baru keluarga bisa berperan. Apa peran keluarga yang paling penting? Al-murabbi. Apa itu al-murabbi? Pendidik. Peran utama keluarga itu pendidik. Nggak ada peran lain yang lebih penting daripada ini. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan pendidik. Rabbun itu akar kata tarbiyah, pendidikan. Allah memperkenalkan dirinya siapa? Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin, Rabbul arsyil azim. Itu Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran. Pendidik Allah itu. Coba lihat bu, kalau orang berbuat baik dikasih pahala lipat ganda bu. Kalau orang berbuat jahat satu, kejahatan satu dosa bu. Ada kita didik anak begitu. Ada. Kalau misalnya bangun pagi tepat waktu, subuh dia bangun, ada kasih penghargaan. Kalau telat merepet, itu ada. Kita tidak bukan Rabbun, kita tidak meniru Allah. Allah itu kasih penghargaan, berlipat ganda penghargaannya itu. Apalagi bulan puasa, sampai 1000 pahala. Kebaikan cuma satu, mengucapkan kalimat Ar-Rahman, 1000 pahala. Nah, kita sering kalau anak berbuat salah caci maki merepet. Kalau anak berbuat benar enggak pernah dipuji itu. Pernah. Kalau telat pulang malam, sudah mak bilang jam berapa pulang? Coba. Kamu tidur, mama nanti jam 4 udah bangun masak. Kalau kamu ingin membunuh mama, jangan begini caranya. Merepet dia. Anak udah tidur, dia masih merepet. Tapi ketika anak pulang tepat waktu, tidak pernah dipuji. Nggak di open pun, udah masuk kamar dia. Ini tidak bisa berperan baik keluarga seperti ini, terutama sebagai edukator, pendidik. Itu satu. Yang kedua, sebagai motivator. Apa itu motivator? Pemberi energi kepada keluarga untuk berbuat baik. Yang malas salat subuh jadi rajin, malas baca Al-Quran jadi rajin, yang bicara kasar jadi lemah lembut. Karena motivasi, bukan karena ceramah kita. Makhluk paling diam di dunia kan perempuan bu, yang paling pendiam. Nggak ada, nggak percaya? Percaya kan? Apa nggak percaya kan? Kata ahli jiwa bu, ahli psikologi ya, psikologi perkawinan, yang terakhir mati dari perempuan mulutnya, dan yang terakhir mati dari laki-laki adalah hatinya. Kalau sudah mulai baterainya entah di mana casnya itu, bisa ngomong sambil cas bu, baterainya itu. Kalau laki-laki yang terakhir mati hatinya, makanya dia egois. Kalau sudah pokoknya nggak boleh, nah itu bu nggak usah lawan, itu habis. Karena sudah pokoknya itu, sudah pokoknya udah tembang, ada lagi cabang-cabangnya itu, ada udah semua itu. Itu laki-laki yang terakhir mati hatinya. Artinya apa? Kalau ibu menghadapinya lemah lembut suami seperti ini,
luntur dia. Suami itu ucapannya tegas tapi hatinya lembut. Sayang apa nih, sayang. Langsung jadi itu barang. Tapi bukan. Suaminya begini, istrinya begini. Itu jadi ke pengadilan tuh. Ke pengadilan mahkamah syariah itu kalau begitu. Laki-laki jangan hadapi begitu, karena dia yang terakhir mati adalah hatinya. Maka ngomong ibu yang menyentuh hati, bukan yang menyakiti hati. Merepet boleh, yang menyentuh hati, yang menyenangkan hati, bukan yang sakit hati. Begitu juga suami. Kalau istrinya merepet, peluk, kecup keningnya, minta maaf, dah selesai itu perempuan itu. Pernah mengalami? Pernah. Pesok. Nah, bisa berperan sebagai motivator di pulau kayak gitu. Nah, mengajar juga sama kayak kita mengajar, Bu. Mengajar anak di rumah sama kayak mengajar di sekolah, di kampus, Bu. Murid-murid kita hanya butuh informasi ilmu 25%, Bu. 75% motivasi menuntut ilmu. Kita cerita bagaimana Rasulullah, kita cerita bagaimana orang miskin bisa jadi orang hebat. Kita cerita bagaimana si puntung tangan, si puntung kaki, tapi pegiat sosial, dia bantu orang di pelosok-pelosok ini, kita tangan lengkap, kaki lengkap. Siapa yang sudah kita bantu? Jadi tumbuh kesadaran motivasi. Makanya keluarga harus berperan sebagai motivator kebaikan, motivator kebenaran, motivator keindahan. Cuman untuk 3 ini. Kebenaran, kebaikan, keindahan. Cuma itu. Agama cuma isinya itu. Itu peran kedua keluarga, motivator. Kenapa saya mulai dari keluarga? Kalau di keluarga sudah menjadi edukator, motivator, di luar rumah itu sudah pasti, Bu. Tapi kalau di keluarga bermasalah, mimpin rapat di kantor bisa marah-marah sama orang. Karena di rumah masalah. Makanya kalau ada staf saya, ya, istri di Medan, dia di sini. Suami di Banda Aceh, istrinya di IAIN. Ada itu. Kalau sudah hari Kamis, itu sudah sering ketabrak pintu. Jalan tuh ketabrak dia. Saya bilang waktu rapat, ini yang sudah mulai linglung, udah ketabrak pintu, buka pintu hati. Jangan buka pintu itu. Buka pintu hati. Artinya teleponlah si buah hati. Jangan cari hati yang lain. Hati yang sudah ada telepon. Gunakan diksi-diksi, kalimat-kalimat yang membuat kita tidak menabrak pintu kantor. Ini sudah jarang ditelepon, sekali telepon dimaki-maki suami atau istrinya itu. Cobalah sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, yang sehat. Coba Bu, kalau begitu suami ngomong, ibu seperti apa? Coba. Kan lagi anak berdiri aja kena uluk rumah. Nah itu. Ini bukan entah apa-apa dia bilang sama istrinya. Itu peran sebagai motivator. Nah, yang ketiga sebagai katalisator atau kurator. Apa itu? Juru damai. Kalau anak pertama, kedua bertengkar, kita jangan jadi provokator. Kan salah abang. Makanya mama bilang, abang jangan begitu. Di depan adiknya, Bu. Itu tidak boleh. Si adik dengan sabang berkelahi atau usir, ganggu adik, nangis. Datang amaknya, kau sudah amak bilang, jangan ganggu adik. Apa kamu nggak ada pekerjaan lain? Kan sudah amak bilang begini begitu. Kenapa begitu kamu? Kalau nggak bantu amak, kamu jangan sampai mengganggu adik. 2 jam setengah itu, Ibu. Ya, kalau seminar sudah dibayar berapa itu? Itu dia. Tidak boleh, Bu, menyalahkan salah satu anak di depan anak lain, apalagi mereka bertengkar. Tidak boleh. Dan kalau mamanya mengatakan salah, bapaknya berbeda, itu juga tidak boleh. Bapaknya bilang, kamu mulai hari ini
Sampai 10 hari tidak boleh keluar malam. Datang, jangan itulah bang sayang dia warna gini. Nyan, mamanya itu masukkan goni lempar ke sungai. Ini kita pakai bahasa Aceh nih. Nggak ada bahasa basi. Nggak boleh. Kenapa? Itu membuat anak-anak bingung dalam memilih kebenaran. Ini yang benar mama apa papa nih. Akhirnya dua-dua nggak dipakai, Bu. Cari panduan keluar rumah dia. Oke, kalau temannya baik. Kalau temannya lebih parah pada dia, habis. Apalagi anak itu usianya remaja. Remaja itu adalah kelas 1 SMP sampai tamat kuliah. Itu remaja, Bu. SMP remaja awal, SMA remaja pertengahan, kuliah sampai tamat remaja akhir. Kenapa memangnya kalau remaja? Remaja itu kalau kehilangan figur di rumah, dia akan mencari keluar rumah, Bu. Remaja adalah makhluk yang sangat terpengaruh dengan teman sebaya. Pernah lihat remaja pacaran dengan nenek? Pernah? Dengan teman sebaya. Hisap narkoba dengan teman sebaya. Tawuran dengan teman sebaya. Begal dengan teman sebaya. Nggak ngajak orang tua dia. Kenapa itu yang begitu-begitu? Karena figur orang tua di rumah telah hilang. Figur guru di sekolah juga sudah hilang. Figur guru di masyarakat juga sudah hilang. Mereka adalah anak-anak yang bingung, yang tidak punya rujukan dia. Dia pulang ke rumah disalahkan. Dia hidup di masyarakat dipojokkan. Di sekolah dia dihinakan. Dia nggak punya tempat untuk mendapatkan eksistensi dirinya itu. Tidak ada yang akui dia sebagai orang baik. Semua orang bilang dia jahat. Di rumah mamanya bilang, kalau ada kamu selalu bikin ribut dan ganggu adikmu. Di sekolah gurunya bilang, kamu yang ganggu teman-temanmu belajar. Di masyarakat bilang, kamu memang keturunan pengacau. Lalu mau pergi ke mana dia? Coba, mau mengadu ke mana dia? Tidak ada. Dia cerita sama teman sebaya. Kalau temannya bagus, dia akan bagus. Oh jangan begitu, itu maksud mama kamu begini, maksud guru kamu begini, maksud nukimu begini. Tapi kalau temannya pas seperti dia atau lebih parah, oh kalau saya udah saya hantam itu. Coba, ini yang harus dipikirkan. Jangan membenci begal, jangan membenci penjahat. Kita benci kejahatannya. Karena penjahat bisa berubah, Bu. Kejahatan tidak pernah bisa berubah menjadi kebaikan. Penjahat bisa berubah menjadi orang baik. Umar bin Khattab apa kurang, Bu? Umar bin Khattab menanam anak kandungnya hidup-hidup, Bu. Kalau setelah dibunuh ditanam masih lumayan. Ini hidup-hidup ditanam, Bu, Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, malah dia yang paling taat sehingga masuk salah satu sahabat Rasul yang dijamin surga. Itu peran sebagai kurator, Bu, juru damai. Kalau mertua ribut sama suami kita, ibu juru damai, jangan memihak kanan kiri. 01, 02, 03 tidak boleh. Tidak boleh. Ada juga mama yang bela menantunya, nggak bela anaknya dia. Ada juga. Itu pun kita tetap juru damai, Bu. Kalau di rumah sudah terlatih menjadi kurator atau juru damai, di luar rumah di masyarakat kita juga akan menjadi kurator, bukan provokator. Itulah udah ani bilang kemarin, nggak dengar si bapak. Setuju saya mama, saya nggak setuju dengan bapak. Udah habis perang menantu dengan mertua. Gara-gara anaknya. Atau sebaliknya, perang suami kita dengan ibunya gara-gara kita. Ada itu, banyak kasusnya. Ya, di luar semuanya aja ada. Di Mandasakti ada. Ya, di Mandasakti ada. Di Hutan Bayi ada. Yang seperti itu. Dengan bilang-bilang, itu peran sebagai katalisator atau kurator. Sampai di sini, siapa yang mau bertanya? Silakan.